1. Seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sedang melakukan studi longitudinal tentang perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian yang paling tepat untuk mengumpulkan data jangka panjang ini adalah A. Studi kasus. B. Eksperimen laboratorium. C. Survei cross-sectional. D. Panel study. E. Etnografi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa panel study adalah metode penelitian longitudinal di mana data dikumpulkan dari sampel yang sama secara berulang selama periode waktu yang panjang. Ini sangat sesuai untuk mempelajari perubahan iklim yang membutuhkan pengamatan jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dr. Anika, seorang peneliti di Kementerian Kesehatan, menemukan korelasi positif antara konsumsi makanan cepat saji dan risiko diabetes tipe 2. Untuk memperkuat temuan ini, langkah selanjutnya yang paling tepat adalah A. Mempublikasikan hasil segera. B. Melakukan eksperimen terkontrol. C. Mengulang analisis statistik. D. Melakukan meta-analisis. E. Menerapkan triangulasi metode. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa metode penelitian untuk menguji fenomena yang sama, akan memperkuat validitas temuan dengan memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan mengurangi bias metode tunggal. Kita masuk soal berikutnya. 3. Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, mengembangkan vaksin baru. Dalam proses uji klinis, fase yang bertujuan untuk menentukan keamanan dan dosis optimal vaksin adalah A. Fase 0. B. Fase I. C. Fase 2. D. Fase 3. E. Fase 4. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fase uji klinis fokus pada keamanan dan penentuan dosis optimal vaksin pada kelompok kecil sukarelawan sehat, sebelum berlanjut ke fase efektivitas dan keamanan skala lebih besar. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dr. Budi, peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, mengembangkan algoritma kecerdasan buatan untuk prediksi bencana alam. Pendekatan machine learning yang paling sesuai untuk tugas ini adalah A. Supervised learning. B. Unsupervised learning. C. Reinforcement learning. D. Semi-supervised learning. E. Transfer learning. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa supervised learning adalah pendekatan paling tepat karena menggunakan data historis bencana alam atau input, dan kejadian aktual atau output untuk melatih model prediktif, memungkinkan algoritma belajar pola untuk memprediksi kejadian masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam penelitian tentang efektivitas program pemberdayaan masyarakat, seorang peneliti Bappenas menggunakan metode mixed methods. Kelebihan utama pendekatan ini adalah A. Lebih cepat dan murah. B. Menghilangkan bias penelitian. C. Meningkatkan generalisasi hasil. D. Memberikan pemahaman lebih komprehensif. E. Meminimalkan kebutuhan sampel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode mixed methods menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menangkap aspek statistik dan kontekstual dari fenomena yang diteliti. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dr. Citra, peneliti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, meneliti dampak mikroplastik terhadap ekosistem laut. Teknik sampling yang paling tepat untuk mengumpulkan data dari berbagai kedalaman laut adalah A. Simple random sampling. B. Stratified random sampling. C. Cluster sampling. D. Systematic sampling. E. Convenience sampling. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa stratified random sampling memungkinkan peneliti membagi populasi atau dalam hal ini, kedalaman laut menjadi strata dan mengambil sampel acak dari setiap strata, memastikan representasi yang baik dari berbagai kedalaman laut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN mengembangkan metode baru untuk deteksi radiasi. Dalam proses paten, langkah yang harus dilakukan sebelum mengajukan permohonan paten adalah A. Mempublikasikan hasil penelitian. B. Melakukan uji pasar. C. Melakukan penelusuran paten. D. Mendaftarkan merek dagang. E. Membuat prototipe komersial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan penelusuran paten adalah langkah kritis sebelum mengajukan permohonan paten untuk memastikan kebaruan invensi dan menghindari pelanggaran paten yang sudah ada. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dr. Dewi, peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, menggunakan CRISPR-Cas9 untuk memodifikasi genetik tanaman padi tahan hama. Etika penelitian yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks ini adalah A. Informed consent. B. Kerahasiaan data. C. Dampak lingkungan jangka panjang. D. Hak kekayaan intelektual. E. Keamanan laboratorium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam modifikasi genetik tanaman, pertimbangan etis utama adalah dampak lingkungan jangka panjang, termasuk potensi perubahan ekosistem dan biodiversitas yang mungkin timbul dari pelepasan organisme hasil rekayasa genetik. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang peneliti di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menganalisis data curah hujan 50 tahun terakhir. Metode statistik yang paling tepat untuk mengidentifikasi tren jangka panjang adalah A. T-test. B. ANOVA. C. Regresi linear. D. Chi-square test. E. Analisis klaster. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa regresi linear adalah metode yang tepat untuk menganalisis tren jangka panjang dalam data time series seperti curah hujan, memungkinkan identifikasi arah dan besaran perubahan curah hujan dari waktu ke waktu. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dr. Eko, peneliti di Lembaga Ekman, menemukan mutasi gen baru yang berkaitan dengan resistensi antibiotik. Urutan langkah yang tepat dalam melaporkan temuan ini adalah A. Publikasi, konferensi ilmiah, paten. B. Paten, publikasi, konferensi ilmiah. C. Konferensi ilmiah, paten, publikasi. D. Paten, konferensi ilmiah, publikasi. E. Publikasi, paten, konferensi ilmiah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan yang tepat adalah mengajukan paten terlebih dahulu untuk melindungi hak kekayaan intelektual, kemudian mempublikasikan temuan di jurnal ilmiah, dan akhirnya mempresentasikan di konferensi ilmiah untuk diseminasi lebih luas. Kita masuk soal berikutnya. Teknisi